Kita mulai ya. Ya, Selamat malam yang kami muliakan, Yang Mulia Bante Gutadamo Mahatera, Romo Ramani, Bapak Ibu, Saudara Sedama sekalian, Namo Buddhaya. Pada hari ini, Selasa 4 November, guys mengadakan pembacaan parita online untuk ketenangan batin dan kebahagiaan yang mengkondisikan kesembuhan bagi saudara-saudara yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Berikut nama-nama yang sedang sakit akan saya bacakan. Bante Jayadamo Tera Bali, Bapak Angka Wijaya Surabaya, Bapak Bambang Abdi Denpasar Bali, Bapak Bambang Sugiarto Lawang, Bapak Chang Fung Chueng Surabaya pasca operasi lutut, Bapak Edi Prasetya Surabaya, Bapak Heri Santoso Jakarta Pusat, Bapak Heri Liman Lim Surabaya, Bapak Kue Kim Sin Cibinong, Bapak Made Gita Ginasta Rumah Sakit Adi Husada Undaan D3111, Bapak Noto Saliman Lim ICU Rumah Sakit Adi Husada Undaan, Romo Purnadi Jakarta, Bapak Pim Perdana Jakarta, Bapak Sensen Kota Baru Pulau Laut, Bapak Susanto Jaya Bandung, Bapak Tio Hwi Sing Surabaya, Bapak Usman Majaputra Jakarta, Bapak Willy Teja Lesmana Bali, Bapak Winoto Rumah Sakit Adi Husada Undaan D205, Bapak Yusuf Malang, Ibu Ari Chandrawati Bali, Ibu Krisnawati Kamal Jakarta, Ibu Darmasari Adi Widya Surabaya, Ibu Emilia Malang, Ibu Farida Surabaya, Ibu Go Chai Kwat Surabaya, Ibu Ha Fui Chu Jakarta, Ibu Helen Jakarta sekarang lagi berobat di Sydney, Ibu Indriati Bernard Gerardin Galibata, Ibu Juliana Golf Avenue G536 Citraland Surabaya, Ibu Kasem Malang, Ibu Kofifi Kurniawan Surabaya, Ibu Lin Cek Ing Rumah Sakit Kemenkes C612, Ibu Li Kwe Chin Solo, Ibu Lipnawati 96 tahun Pasuruan, Ibu Lindawati Malang, Ibu Mami Ima Surabaya, Ibu Megawati Sugiarta Denpasar, Ibu Meliawati Lawang, Ibu Merita Wahyuni Rumah Sakit Kemenkes Kamar C701, Ibu Niketut Chandra Wiratmi, Ibu Noviana Surabaya, Ibu Hwatpo Nio ICU Rumah Sakit Adi Husada Undaan, Ibu Puspa Martani Chandra Bogor, Ibu Ratna Kusuma Himawan Bendul Merisi Permai Blok P nomor 21 Surabaya, Ibu Siulin Toko Indah Pasuruan, Ibu Suri Mariangka Surabaya, Ibu Suri Maniaka Surabaya, Ibu Susu Rusli Jakarta, Ibu Sutiarti Riawan Jakarta, Ibu Tien Bali, Ibu Ciong Melia Chandra Surabaya, Ibu Tri Wulan Handayani Bekasi Jawa Barat, Ibu Waluyo Surabaya, Ibu Yang Licing Pemulihan Pasca Operasi Surabaya, Ibu Yani Denpasar Bali, Ibu Yanti Tangerang, Saudara Max Edber Naharto Surabaya, Saudara Rusel Cahya Wijaya Jalan Bendul Merisi Permai Blok P nomor 21 Surabaya, Saudari Dewa Ayu Novayanti Wibawa, Saudari Eli Yuliana Jakarta, Saudari Endangwati Budi Santoso Jerman sedang menjalani kemoterapi.
Saudari Lisa Agnes Pratiwi, Denpasar, Bali, Saudari Shirley Lee, Jakarta Utara, Saudari Wen Xiu Ching, Surabaya, Adi Brian Alvero Jusianto, Jakarta, anak Felicia Angela Hartanto, Manado, anak Leon, Surabaya, Wilson, Surabaya. Demikianlah nama-nama yang sudah saya sebutkan. Semoga lekas sembuh dan dapat menjalankan aktivitas kembali. Selanjutnya, marilah kita awali dengan membacakan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Yaman hakumayang Bhagawantang saranang gata Yono Bhagawa Sattha Yassa camayang Bhagavato Dhammang Rocema Ibehi sakkare hitang Bhagawantang sasaddhammang sasawaka sanghang abhipujayama. Selanjutnya, marilah kita perbaharui sila kita dengan memohon Pancasila Aradhana. Mayang Phante Tisarane Nasaha Pancasila Niyacama Dutiyampi Mayang Phante Tisarane Nasaha Pancasila Niyacama Tatiyampi Mayang Phante Tisarane Nasaha Pancasila Niyacama. Yamahang Vata Mitang Vate Sama Bante. Suaranya tidak ada, Bante. Putus. Mungkin nggak ada signalnya, Bante kali. Iya. Kita tunggu Bante masuk lagi. Oh, itu Ini Bante masuk. sudah masuk. Ya. Suaranya Bante, ya. Udah. Ya, boleh Bante putus. Iya. Ya. Udah jelas Bante. Yamahang Vata Mitang Vate Sama Bante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma
sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhaং saranang gacchami. Buddhaং saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhaং saranang gacchami. Dutiyampi buddhaং saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhaং saranang gacchami. Tatiyampi buddhaং saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Sarana kammanang paripunnang. Amma bhante. Anatipata veramani sikkhapadang sammadiyami. Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami. Adinādana veramani sikkhapadang sammadiyami. Padinādana veramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu miccacara veramani sikkhapadang sammadiyami. Kamesu miccacara veramani sikkhapadang samadhiyami. Musawata veramani sikkhapadang sammadiyami. Musawada veramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majjapamadattana veramani sikkhapadang sammadiyami. Surameraya majjapamadattana
Weramani sikkhapadang samadhiyami. Imani panca sikkhapattani silena sukating yanti silena buka sampada silena nibbuting yanti tasma silang Visuddhaye. Pama bhante sadu sadu sadu. Selanjutnya, Bante akan memimpin pembacaan parita langsung. Untuk itu kami persilahkan kepada Bante. Ya, terima kasih Sifoni yang telah membawakan acara pada kesempatan malam hari ini. Mari kita sama-sama menyertakan nilai-nilai bajik, nilai-nilai luhur dengan pengharapan baik. Semoga mereka yang sedang sakit mendapatkan pertolongan yang tepat dan mendapatkan kebahagiaan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama beranjali, bertekad dalam batin masing-masing. Semoga dengan jasa kebajikan yang kita lakukan bersama ini, mengkondisikan mereka-mereka yang tadi telah dibacakan bersama, itu cepat mendapat kesembuhan. Mari. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranami. Nati me saranang anyang. Buddho me saranang warang. Tena sajja vajjena sotite hotu sabbathang. Nati me saranang anyang. Dhammo me saranang warang. Etena sajja vajjena sotite hotu sabbathang. Nati me saranang anyang. Sangho me saranang warang. Etena sajja vajjena sotite hotu sabbathang. Namo arahato samma sambuddhassa mahesino. Namo Ottama Dhammasa Swakata Sewate Nita. Namo Mahasanghasapi Visuddha Sila Dittino. Namo Om Madhyara Tassa Ratanataya Sasatukang. Namo Om Makatitasa Tassa Vato Taya Sapi. Namo Karapapavena Vikaccantu Upaddawa. Namo Karanupavena Suwati Hotu
padang namo karasate cena virim hi homi te jawang metan sapaloka saming mana sampawaye aparimanang utang ato cak dirian cak asampatang awerang asapatang titang cakrang Nisinowa Sayano ya Watasawi Katamitu Etang Sating Aditya Brahmametang Viharang Idamahu Ditinca Anupakamma Silawatas Satne Sampanno Kame Suvine Yake Tang Nahi jatuh kapaseyang punareti tiyang kincik witang idawa hurang wa sake suwayang ratanang panitang nano samang atitata katena idam bikutte ratanang panitang ete nak sace nak suwati hotu kayang wiragang amatang panitang yata jaga sakyamuni samahitong nak te nak tamme nak samati kinci idam bitamme ratanang panitang ete nak sace nak suwati tu yang buta seto pariwana Yesu sing sama ti manan tarikan yamahu sama dinate nak samo nak wicati idam bidam meratanang panitang ete nak sace nak suwati hotu ye pokala atak satang pasata Pari etani yukani honti te dakineya sukata sasawaka ete udinani mahapalani idamni sangherawati hotu Yesu payutta manasa talhena nikamino ko tamasa sanamhi te patipata amatang vikaiha kunjamana idam disanghe ratanang panitang ete nak sace nak suwati hotu inang puranang nawang nati sambawang wirata cita yati ke bawasming te napicca avirul hicanda nipanti tira yata yam padipo idam bisang ye ratanang panitang ete nak sace nak suwati hotu Bujanggo sati sangkato ammanang vicayo tata Viriam piti pasari bujangga catata pare sama tupe kak bujangga sate te sapata sina unina samata kata pawita pahuli kata sangwatan panaya yang putia Nibbana bodhiya ete nasat jawajena sotite hotu sabada ekasming samaye nato mogalanan cakasabang ilane
piteliswa bojjangge satta te saye te catang pinanditwa rokamocing sutang kane ete nasa jawat jena sotite hotu sabhata ekata dhammaraja pi kelanye na pipilito cundatere natanyewa anapetwa nasatarang Samboditwa caapata tampavuta sitanaso etena saja wajena sotite hotu sabhata pahina te caapata tinnanampi mahesinang maka hatta kilesawa Tanupati tammatang etena saja wajena sotite hotu sabbatang iti piso bhagawang arahang samma sambuddho Wiccacarana sampanno sukatolo kawitung Anuttaro purisa dhamma sarati satta dewa manusanang buddho bhagava te swakato bhagavata dhammo sandetiko akaliko ehipastiko O panaiko pacatang veritapo vinyuhi ti supati panno bhagavato sawaka sangho Ujupati panno bhagavato sawaka sangho Nyaya pati panno bhagavato sawaka sangho Sabmi cipati panno bhagavato sawaka sangho Yatitang cattari purisayukani atta purisapukala Esa bhagavato sawaka sangho Ahuneyo, pahuneyo, dakineyo, anjali karaniyo, anuttarang punyaketang lokasang, Isu atalato sukito virullo buddhasasane, Aruko suketo hi sahasape hi nyatibi sa atalata sukita virulla buddha sasane aruka sukita hi sahasape hi nyatibi te atalata sukita virulla buddha sasane aruka sukita hota sahasape hi nyatibi Yat dewa tak santi vihara vasini tope kare poti kare tahing tahing tak dhamma tanne na pavantu cita soting karunte tak vihara mandali terak samacana wakaca bhikkhavo saramika danapati upasaka Dhamma ca desani kamma ca isara sappana bhuta sukita bhavantu te jalla pujaye pica anda sambhava sanse rajata atavu papatika niya nikang dhamma warang paticate sabbe pitu kasak karuntuk sangkayang Tatu sirang satang dhammo dhamma daraja ukala sanggo hotu samaku wa ataya ca hitaya ca
amhera katu sathammo sabbepi dhammacarino buddhing sampak puniyama amme arya pawerite pawattu sappam manggalang rakantu sappa dewata sappa buddhanu bhavena satta soti bhavantu te bhavatu sappa manggalang rakantu sappa dewata sappa dhamma nubhavena satta soti bhavantu te bhavatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba sanggano bhavena satta soti bhavantu te. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya kami mohon kepada Yang Mulia Bante untuk memimpin meditasi. Untuk itu kami persilahkan Bante. Ya, terima kasih Ibu, Bapak, saudara-saudari sekalian, dan juga pada Bapak, Ibu, saudara sekalian yang sedang mengalami proses alamiah, yaitu sakit. Mari kita semua yang bergabung di Zoom meeting ini bertekad, beraditana untuk menyertakan nilai-nilai luhur, nilai-nilai bajik ke dalam batin. Dengan menyertakan nilai-nilai luhur, nilai-nilai bajik ke dalam batin, inilah yang sering dikatakan sebagai bawana pengembangan. Lebih tepatnya, cita bawana pengembangan batin. Karena batin kita ini antara batin yang baik dan buruk tidak bisa terjadi bersamaan. Dan kalau kita mau jujur, batin kita ini lebih banyak mengarah ke buruk-buruknya. Oleh karena itu, kita berusaha untuk menggantikan pemikiran yang buruk diganti dengan pemikiran yang baik. Inilah yang disebut sebagai bawana. Pada umumnya dikatakan meditasi. Jadi meditasi adalah menggantikan pemikiran yang buruk diganti dengan pemikiran yang baik. Nah, pada kesempatan malam hari ini, mari kita berpengharapan baik. Semoga mereka-mereka yang sedang mengalami sakit bisa menerima kondisi ini dan turut berbahagia. Bawana dilanjutkan. Semoga aku berbahagia, bebas dari kebencian, bebas dari kegeraman, bebas dari permusuhan, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga aku dapat mempertahankan kebahagiaanku sendiri. Semoga aku berbahagia, bebas dari kebencian, bebas dari kegeraman, bebas dari permusuhan, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga aku dapat mempertahankan kebahagiaanku sendiri.
Sapi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia bawana selesai. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya kami mohon kepada Yang Mulia Bante Kustadamo Mahatera untuk memberikan anusasana. Untuk itu kami persilahkan Bante. Ya, terima kasih Ibu, Bapak, Saudara-saudari sekalian. Merupakan berkah bagi kita yang masih disertakan kesehatan yang baik. Dan kesempatan pada malam hari ini bisa ikut bergabung di Zoom meeting ini secara daring. Ini merupakan satu hal yang sangat baik karena guys ini sudah lama dari masa pandemi ya, masih bertahan. Tentu ini merupakan kesempatan yang sangat berharga. Oleh karena itu, Bifoni meminta untuk memberikan anusasana. Tentu tidak panjang. Oleh karena itu, bagi mereka-mereka yang memiliki keyakinan yang baik, yang memiliki pemahaman dhamma yang baik, benar, dan selarasnya, tentu akan berusaha, berjuang untuk mengarahkan batin kita, mengarahkan ucapan kita, mengarahkan perbuatan kita dengan baik dan benar. Sebab kehidupan kita ini ya memang dikatakan tidak kekal. Selalu berubah, ya kadang sakit, kadang sembuh, kadang sedih, kadang bahagia dan senang, macam-macam silih berganti. Dan semua berharap tentu yang baik-baik, tapi kenyataannya ya perubahan kan tidak semua pasti ke arah yang baik. Kadang ada perubahan ke hal yang tidak baik, kadang ada yang baik. Tapi intinya adalah bagaimana batin kita bisa menerima, berusaha menerima karena apa? Punya namanya kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu tidak lain ya pemahaman. Memahami secara jelas itulah bijaksana. Bahwa setiap satwa atau makhluk yang lahir ya akan mengalami yang namanya sakit, tua, dan kematian. Nah, itu sebagai perenungan juga bagi kita yang masih sehat, karena ini telah disabdakan oleh Guru Agung kita dengan jelas. Kalau kita bisa memahami hal ini dengan sebenarnya, dengan kebijaksanaan tadi, maka kita sekarang yang masih dikatakan hidup, ya berusaha untuk mengarahkan batin kita, mengarahkan ucapan kita, mengarahkan perbuatan kita dengan hal-hal yang baik, berguna, dan bermanfaat. Kenapa? Ya karena sesuatu yang berubah, anicca, itu yang mendatangkan namanya dukkha. Jadi karena selalu berubah inilah makanya. Kenapa selalu berubah? Ya karena tidak bisa dipertahankan. Mereka-mereka yang akan tahu manfaat dari dhamma itu, ya seandainya sakit, berusaha untuk fisiknya atau batinnya tidak ikut sakit. Seandainya jasmaninya sakit,
berusaha batinnya tidak ikut sakit. Oleh karena itulah guru agung kita menunjukkan kebahagiaan. Itu ada 3 hal. Yang pertama adalah kebahagiaan karena tidak berbuat buruk. Jadi seseorang yang mendapatkan namanya kebahagiaan itu karena satu, tidak melakukan semua bentuk keburukan. Apakah dengan pemikiran, dengan ucapan maupun perbuatan. Itulah orang yang bahagia. Kedua adalah kebahagiaan dengan menumbuhkan hal-hal yang bajik dan luhur. Tahu budi jasa orang lain, tahu budi jasa orang tua. Orang yang bisa menumbuhkan hal-hal yang baik dan luhur seperti ini juga orang akan bahagia. Saat sakit bisa merawat dengan baik keluarganya, mensupport baik secara moral. Ini juga satu bentuk kebahagiaan jika memahami dengan baik dan benarnya. Oleh karena itu yang kedua, kebahagiaan dengan menumbuhkan hal-hal baik dan luhur. Dan yang ketiga adalah kebahagiaan karena tidak melekati apapun yang muncul dari berbuat baik. Jadi kalau kita berbuat baik kan umumnya ingin bahagia. Betul. Semua kita berbuat baik ingin bahagia. Tetapi kebahagiaan yang didapat dari berbuat baik itu pun tidak boleh dilekati. Sebab orang yang melekati walaupun itu baik, ya akan lebih menderita. Dan lebih menderita lagi memang kalau saat sakit, muncul kemelekatan terlalu kuat. Kemelekatan terhadap apa? Terhadap apapun. Nah ini akan lebih menderita. Justru saat orang sedang sakit itu pikiran-pikiran seperti itu akan muncul. Kemelekatan terhadap keluarga, misalnya orang tua ya terhadap anak, terhadap cucu, bahkan terhadap barang-barang, macam-macam. Kemelekatan umumnya ya kemelekatan dari cara pandangnya, ya. Tadi kebiasaan yang baik itu tadi juga dilekati. Nah, oleh karena itu, bagi umat Buddha yang mengerti, memahami bahwa kemelekatan ini juga sumber duka, kemunculannya duka juga. Maka berusaha untuk mengikis, bahkan melenyapkan, memotong. Nah, cara memotongnya dengan apa? Dengan pemahaman, dengan kebijaksanaan. Kalau pemahamannya tumbuh dengan baik, maka hal-hal buruk akan lenyap. Karena sudah memiliki pemahaman, memiliki cara pandang yang baik dan benar. Nah, ini penting bagi kita semua. Makanya di dalam Loka Dhamma Sutta itu kan dijelaskan. Nah, ada labu, cak alabu, memperoleh dan tidak memperoleh. Nah ini, nah semua orang kan kepingin memperoleh, apalagi memperoleh kesehatan yang baik terus ya. Guru Agung kita kan mengajarkan adanya anicca itu tadi. Tapi kita kan pengennya memperoleh, tidak memperoleh. Nah, kalau disuruh 2 pilihan, pasti pengennya memperoleh. Memperoleh apa? Ya kesehatan yang baik. Tapi kesehatan yang baik pun suatu ketika juga akan lenyap. Ya, keduanya pasangannya yaitu yasa ca ayasa, berpengaruh tidak berpengaruh. Nah ini nanti kalau orang sudah punya nama baik terus suatu ketika hilang ya bisa batinnya gelisah, khawatir, cemas, was-was, macam-macam muncul. Selanjutnya adalah ninda cak pasangsa, tercela terpuji.
Kadangkala kita tidak melakukan sesuatu apapun, ya dicela. Tapi kalau bisa menjaga batin kita dengan baik, ya celaan itu juga tidak kekal. Nanti kalau dipuji juga sama itu, pujian pun juga tidak kekal. Ini menjaga batin kita supaya tidak terjebak pada hal yang baik dan buruk. Bisa dikatakan UPK. Dan yang terakhir adalah suka duka, yaitu bersuka, berbahagia, dan berduka. Nah, ini umumnya kita akan mengalami 8 kondisi ini juga. Ini juga silih berganti. Itulah yang dikatakan sebagai anicca, selalu berubah. Oleh karena itu, bagi mereka-mereka yang sakit, jaga kondisi batinnya, sehingga batinnya teguh tegak pada nilai-nilai luhur, ingat apa yang telah dilakukan, sesuatu yang baik diingat, sehingga dari kebajikan-kebajikan inilah yang bisa menghibur kita. Jika keluarga atau yang sakit tidak ingat, ya sanak keluarga mengingatkan pentingnya mengarahkan batin dengan baik. Sehingga walaupun secara fisik sakit, tetapi batin tidak ikut sakit. Nah, inilah harapan kita bagi yang memahami Dhamma. Semoga mereka-mereka yang sakit cepat mendapat pertolongan dengan baik. Dan semoga Bapak Ibu juga sehat sehingga bisa melakukan kebajikan demi kebajikan hingga tercapai cita-cita luhur tertinggi nibbana, bebas dari duka. Anumodana tadi sampaikan dan terima kasih pada semuanya. Sabbi sata bhavantu sukhitata. Sadu, sadu, sadu. Mohon izin Bante, mungkin ada yang mau mengajukan pertanyaan. Ya boleh, silakan. Silakan. Kami persilahkan kepada teman-teman yang ingin mengajukan beberapa 1-2 pertanyaan kepada Bante, kami persilahkan. Kalau boleh bisa jawab, Bante jawab. Kalau nggak jawab nanti tunda. Ya silakan. Mungkin Romo Edi mau mengajukan pertanyaan, Romo? Mic-nya belum dibuka, Romo Edi-nya. Suaranya belum keluar, Romo. Ya, sudah. Yang lain dulu aja, Cewani. Beri kesempatan yang lain dulu. Ya. Jadi, mungkin yang lain kami persilahkan. Kalau nggak ada, saya mengajukan pertanyaan Bante. Ya, silakan. Bante, itu untuk menghilangkan kebencian dalam batin kita itu sebagai umat awan itu kan paling sering terjadi, Bante, terhadap kita. Itu caranya itu gimana, Bante? Ya, ada satu perenungan yang lebih simpel tentang kebencian. Karena untuk menghilangkan kan memang tidak mudah. Tapi ada satu perenungan yang bisa digunakan, yaitu orang yang memendam kebencian adalah orang bodoh. Orang yang suka marah namanya gila. Itu saja. Karena orang memendam kebencian, yang kita benci sudah tidur nyenyak. Kita masih benci, itu kan pinter atau bodoh. Nah, itu sebagai perenungan. Karena kalau sudah kebencian itu hilang, wah itu sudah pemasuk arus. Itu sudah. Paling tidak ya kita berusaha untuk ya mengikis kebencian. Dengan menumbuhkan namanya nilai-nilai bajik, nilai-nilai luhur. Apa nilai luhur yang perlu ditumbuh kembangkan? Yaitu metta. Metta itu apa? Metta adalah sering diterjemahkan cinta kasih. Tapi metta itu sesungguhnya bukan cinta kasih. Karena cinta itu artinya apa? Cinta kan melekat, terpikat. Nah, arti cinta itu kan melekat, terpikat.
kasih juga cinta. Nah, sebenarnya kurang pas itu. Kalau meta diterjemahkan cinta kasih itu. Tetapi meta itulah intinya pengharapan baik. Itu. Maka sering dikatakan itu pengembangan meta, pengharapan baik itulah dimunculkan ke batin kita. Kalau yang kita sudah tahu banyak kebencian, ya itu pengharapan baik, semoga dia bahagia. Nah, itu nanti kan berkurang. Kekuatan kebenciannya kan mulai berkurang. Makanya perenungannya yang simple ya tadi, orang yang membenci itu bodoh. Kalau sudah benci kan nanti hubungannya marah. Orang yang suka marah namanya gila. Ya udah itu aja. Itu. Ya karena kita memang masih punya kebencian. Oleh karena itu kita harus menyadari kita memang masih punya kebencian. Tapi kalau kita dibilang bodoh juga tambah benci lagi. Tambah tidak suka. Ya. Nah, itulah harus menyadari diri terus mengubah cara berpikir kita yang tidak baik diubah menjadi baik tadi. Ini namanya bawana, berkembang. Nah, bawana itu kan pengembangan. Karena kita tidak mau hidup menderita, makanya harus dimunculkan nilai-nilai bajik ke dalam batin. Nah, seperti itu kira-kira. Terima kasih Bante. Ya, Mungkin ada pertanyaan lagi yang lain? Kami persilahkan. Yorin mungkin mau bertanya. Bante. ya, Nomi. Ya, suara saya terdengar? Terdengar. Oh ya, Silakan. baik Bante. Pertanyaannya begini, kan duka itu kan juga termasuk yang misalkan kita berkumpul dengan orang yang tidak disukai, dibenci lah, katakan seperti itu. Tapi mungkin seseorang itu bisa disampai di titik bahwa saya itu hanya tidak suka perilakunya, tapi bukan tidak suka orangnya. Jadi bisa membedakan antara orang dan perilaku. Tidak ada kebencian khusus terhadap orangnya, tapi kalau dia berbuat seperti ini, saya juga harus membatasi bergaul dengan dia. Jadi akhirnya mencari jarak dengan orang tersebut karena dirasa tidak membawa manfaat dalam hidupnya, dan kalau berinteraksi itu nanti jadinya malah memupuk hal yang tidak baik. Nah, itu kan berarti menciptakan batasan kan kalau bahasanya anak sekarang tuh boundaries. Nah, seperti itu, tapi kadang juga ada komentar, loh, kamu bagaimana bisa mengatakan dirimu sabar atau tidak membenci orang, tapi kok kamu masih membatasi diri dengan orang itu, kok masih ada kilesa dalam dirimu dan sebagainya. Padahal di Buddha sendiri dikatakan bahwa tidak bergaul dengan orang-orang yang bingung gitu loh, Bante. Itu bagaimana penjelasannya, Bante? Kalau kita tidak membenci orangnya, tapi kita membatasi interaksi kita dengan orang yang tidak membawa manfaat, begitu. Ya, hidup di dunia ini kan seseorang menghadapi masalah kan punya cara sendiri-sendiri. Tidak bisa cara kita dipaksakan untuk orang lain. Atau sebaliknya, cara orang lain dipaksakan untuk kita. Nah, jadi kalau kita ya punya cara sendiri sesungguhnya. Tapi cara kita mengatasi itu juga dari mendengar orang lain. Setelah mendengar, kita filter sendiri. Dan kita juga hadapi dengan cara kita sendiri. Tapi kalau harus demikian, harus dihadapi itu, ya tidak bisa juga. Karena memang cara kita berbeda. Dan kita punya kemampuan sendiri. Kalau misalnya kita merasa bergaul sama dia gak ada untungnya, ya udahlah, yang penting ya si hello saja. Terlalu dekat pun jangan. Saat dia terlalu jauh ya jangan juga. Sesekali ketemu ya ketemu saja. Sebab dengan cara bertemu itu mengurangi kebencian, mengurangi kemarahan juga. Itu kan mengalahkan kilesa kita juga sesungguhnya, mau bertemu. Jangan sampai mau bertemu saja sudah jauh kelihatan orangnya, kita menyingkir.
Ya itu ya jangan, ya ketemu saja. Tapi ya untuk bicara lebih banyak ya jangan, harus dibatasi. Karena kita memang ya sedang latihan juga. Loh. Dan latihannya itu ya dengan cara seperti itu. Harus ketemu ya ketemu saja. Nah, kalau sampai menghindar itu malah menambah masalah lebih dalam lagi. Maka sering diumpamakan seperti orang melukis di batu, atau melukis di pasir, atau melukis di atas air. Nah, kan begitu, kan? Iya. Nah, kita kan punya cara sendiri. Ini bentuk latihan kita. Yang utama ditambah pemahaman, pengertian. Kalau kita memang tidak sanggup, ya mau bagaimana lagi? Untuk sementara ya menghindari dulu. Nah, itu cara-cara kita, masing-masing individu ini kan berbeda-beda satu sama lain. Tapi umumnya kan ya, kamu tuh harus seperti ini. Kalau nggak seperti ini, nanti salah. Nah, ya nggak bisa juga. Gitu. Coba misalnya disuruh ibu-ibu disuruh lomba masak, dikasih bahan yang sama, waktunya sama, hasilnya bagaimana? Beda. Beda. Sekarang suruh meditasi, waktunya sama, pengarahannya sama, gurunya sama, hasilnya berbeda juga. Nah itulah namanya cara pandang kita ini yang perlu diluruskan. Dan menghadapi orang itu juga satu sama lain punya cara sendiri-sendiri. Tidak bisa mengatakan kalau ini pasti betul, itu juga tidak bisa. Jadi ya itulah kebijaksanaan kita bahasanya itu. Pemahaman kita, praktek kita seperti apa. Ada orang memberitahu seperti itu ya terima kasih juga, kan sudah memberitahu, bagus juga. Jangan alergi kritik orang lain juga. Nah, kritiknya membangun atau tidak, ayo diterima saja. Karena kita ini diem ya dicela, banyak ngomong apalagi. Ya, itu. Ya Iya. itulah bentuk latihan. Demikian. Iya, boleh satu lagi, Bante? Ya, itu moderatornya boleh enggak? Silakan, dipersilakan. Kalau boleh, silakan. Boleh. Iya. Begini Bante, terkait yang tadi kan Bante bilang oke lah kalau misalkan membatasi interaksi untuk sementara, sementara kan berarti kan itu kan belum yang ideal ya. Berarti Ya, idealnya betul. itu seperti apa? Gitu. Nah, karena saya pernah dengar bahwa ketika seseorang sudah sampai di tingkatan katakanlah Sotapanna, itu sudah tidak bisa lagi merasakan yang seperti itu. Jadi tidak yang benci sama orang, ketika dia dibenci sama orang pun ya sudah biasa saja. Nah, ini kan ada yang menganggap bahwa ya kalau di pandangan masyarakat umum kan kamu kalau dijelek-jelekin sama orang atau dibenci orang, terus kamu nggak ngapa-ngapain kan menurut orang tuh kamu tuh yang kasihan, kamu tuh yang korban gitu. Tapi apakah idealnya tuh memang ya sudahlah biarin gitu, dia cuma begini, dia cuma begitu gitu. Gitu kan deh. Ya, idealnya itu dalam tahapan yang mana dulu? Idealnya anak TK bagaimana? Idealnya SD bagaimana? Idealnya SMP bagaimana? Ini kan idealnya, macam-macam. Tadi Bante singgung juga, idealnya orang gila bagaimana? Jadi ideal itu ideal bagi siapa? Karena tahapan batin seseorang kan nggak bisa disama-samakan. Betul. Tapi kita maunya kan sama. Itu. Ideal bagi si A belum tentu ideal bagi si B. Nah, ideal bagi Yurin ya belum tentu. Bagi Pak Edi ideal juga. Nah, tuh. Jadi masing-masing ya punya ideal masing-masing sesungguhnya. Kalau mau jujur ya. Tapi kita di masyarakat ini kan maunya ya satu suara. Nah tuh, harusnya ini. Kalau beda dengan ini, salah. Jadi Pak cara pandangnya itu antara benar dan salah saja. Padahal ada alternatif yang lain sesungguhnya yang lebih baik, tapi kita kan belum mampu. Nah, apalagi kalau tadi disebut sebagai orang yang sudah pemasuk arus, itu ya sudah berbeda. Cara pandangnya sudah berbeda dengan kita-kita ini.
Kalau kita ini masih latihannya belepotan, kasihan. Masih susah apa ya. Tapi itu kesempatan yang berharga juga untuk berlatih. Ya intinya bagaimana? Intinya kan mengubah cara pandang kita itu. Jadi mengubah cara pandang kita disertakan nilai bajik, nilai luhur, itu aja. Sampai kapan kita mampu? Ya itulah bentuk lah. Jadi umat Buddha pasti baik juga. Kalau orang itu baru mengenal agama Buddha, misalnya dia pasti belum baik, oh enggak, tidak bisa. Kematangan batin seorang itu tidak bisa diukur. Nah, yang bisa mengukur ya kalau seorang sama-sama Buddha lah itu baru. Ini bisa tahu, ini kalau memberikan pemahaman ini nanti endingnya seperti apa ya akan tahu. Tapi bagi kita pada umumnya kan tidak tahu tuh. Itu. Makanya yang penting bagaimana mengoreksi diri saya sendiri aja. Nah, jadi kita berusaha mengoreksi diri sendiri dan latihan. Tapi umumnya orang di masyarakat kan mengoreksi orang lain lebih banyak. Coba kumpul-kumpul. Kita kumpul 2 orang, 3 orang, yang diomong orang lain terdiri sendiri. Kebanyakan orang lain yang diomong kan. Mengoreksi kesalahan ini, itu. Nah, itu terus begitu saja. Kita kumpul dengan orang yang teman-teman kita itu paling banyak yang diomong itu orang lain. Bukan mengoreksi dirinya sendiri. Nah, akhirnya kita kan terbawa juga. Nah, itulah dikatakan kilesa itu. Nah, kilesa kan kita sudah ini pulang latihan, begitu pulang, ditarik-tarik ke situ lagi. Dan nariknya terlalu kencang pula. Kita otomatis kebanyakan ikut. Makanya kalau kita teguh tegak pada hal yang baik, ya kita yang dianggap gila. Kita yang dianggap tidak baik. Nah itu resikonya seperti itu aja. Tinggal tahan atau tidak. Contohnya paling gampang. Teman-teman kita ini suka merokok. Kita ditawari merokok, kita tidak mau. Kita dibenci orang. Gitu. Tapi kalau kita mau ikut, ya disukai. Karena memang kumpulan ini, orang ini kan menarik kita untuk ikut di situ. Seolah-olah teman itu cuma itulah yang ada, dan juga yang terbaik. Padahal ada pilihan teman yang lebih baik sesungguhnya. Tapi karena kita bahasa sederhananya buta mata, buta hati, jadi tertutup semua. Seolah-olah teman itu yang baik cuma itu. Nah kan gitu. Nanti kalau saya nggak berteman sama dia kan saya nggak punya teman. Nah, sudah seperti itu. Padahal ada yang lebih baik lagi sesungguhnya. Coba ini butuh proses. Nah, sekarang kita mau prosesnya itu dijalani atau kita mau cari cara instan. Cara instan ya ikut saja omongan dia. Banyak itu yang sering begitu. Mengatakan, oh ini kalau saya nggak berteman sama dia, nanti kan saya nggak punya teman. Itu pada banyak orang kecewa seperti itu. Padahal temannya masih banyak. Nanti akan kena filter sendiri itu yang tidak baik akan menyingkir. Akhirnya teman kita ini yang sesungguhnya banyak atau sedikit? Otomatis sedikit. Tapi maunya kita kan temannya banyak. Nah, dualisme muncul lagi. Begitu kena filter tuh teman tuh semakin sedikit tuh otomatis. Ya kalau mau teman yang banyak ya yang penting asal bergaul. Pasti temannya banyak. Iya. Begitu, sudah menjawab belum? Iya, sudah Bante. Anu Mogami, Bante. Ya, makasih. Ya, pertanyaannya hari ini saya rasa sudah cukup ya, Bante ya. Ya, terima kasih. Mungkin kalau ada yang mau bertanya di kesempatan lain lagi ya. Oke. Selanjutnya anumodana atas anusasana dan jawaban yang telah diberikan kepada kami. Semoga apa yang disampaikan membuat kita semakin maju dalam Buddha Dhamma. Selanjutnya kepada
Pak Kasim, kami persilahkan untuk menyampaikan pesan singkatnya. Ya, terima kasih Upacarika Foni yang malam ini begitu luar biasa, yang kami muliakan Bante Guta Dhammo Mahatera, yang saya hormati para Romo Ramani, dan yang saya kasih saudara-saudara kita dimanapun berada saat ini, meskipun secara fisik mengalami kurang sehat, namun saya yakin batinnya tentu sehat. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sungguh luar biasa apa tadi yang diuraikan Yang Mulia Bante Guta Dhammo ini. Sungguh-sungguh luar biasa, ringan tapi sulit itu. Maka sekarang ini banyak, jangan bilang banyak, nanti tersinggung. Ada yang orang itu hanya bisa berkaca, tapi tidak bercermin. Maksudnya apa? Kalau kaca melihat orang, tapi kalau bercermin akan ke diri kita sendiri. Kita harus bercermin, apa yang dikatakan Yang Mulia Bante ini sudah begitu fleksibel, begitu tantangan, seluas dengan getaran fenomena kita di Candi Borobudur. Yang Mulia Bante Guta Dhammo juga mengatakan kesejukan di Temanggung. Saat ini Bante ada di Temanggung. Jadi membabarkan semua kasihnya, memberi kita suatu pondasi yang sehat bagi guys. Guys juga yang tadi juga diingatkan Yang Mulia Bante bahwa guys ini sudah 10 tahun Bante. Dan memang tepat pada saat ini kita masih dalam suasana katina ini, yang di bulan yang tepat, yang untuk berdana suatu kebaikan. Kadang-kala kita ini selalu berasumsi jelek. Ya jangan bilang jelek nanti, berasumsi kurang pas. Katakan kalau berdana itu seolah-olah materi. Namun tadi sudah dikupas oleh Bante. Itu adalah pikiran, ucapan, tindakan, semua akan membawa kebaikan di bulan Katina ini. Sungguh luar biasa Yang Mulia Bante. Semoga Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha selalu melindungi kita. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk bahagia. Anumodana Bante. Sadu, sadu, sadu. Anumodana atas pesan singkat yang telah disampaikan oleh Pak Kasim. Selanjutnya ada pengumuman yang akan disampaikan oleh Romo Edi. Untuk itu kami persilakan Romo. Enggak. Baik, terima kasih, Ibu Boni. Romo Ramani, Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, selamat malam, Namo Buddhaya. Untuk hari Selasa depan, tanggal 11 November, pembacaan parita bagi saudara-saudara kita yang sakit dipimpin oleh Yang Mulia Bante Wiwitarato. Adapun bagi Bapak Ibu yang mau mendaftarkan nama-nama yang sakit, bisa menghubungi HP saya, HP Raman Hili, dan juga ke HP Wihara. Selanjutnya apabila yang sakit sudah sembuh atau sudah tidak perlu dibacakan parita, mohon kami dihubungi kembali supaya nama tersebut akan kami coret atau kami hapus. Ya sekian pengumuman dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Selanjutnya, setelah membacakan parita, memohon sila, mendengarkan anusasana, marilah kita melimpahkan jasa kebajikan dengan membacakan parita patidana yang akan dipimpin langsung oleh Bante Guta Dhammo Mahatera. Kami persilakan Bante. Ya, terima kasih. Mari kita tutup dengan pembacaan patidana. Punya sitani katasa yananyani katanime te sanca bagino hontu satananta pamanaka
Ye piya gunawanta ca maihang mata pita tayo Nittame capya nittawa anye macata verino satta titanti lokasming te bumma catuyo nika pance kaca tukara sang saranta bawa bawe nyatang ye pati danname anumodantu te sayang ye jimang napajananti dewa te sang nivedayung maya dinana punyanang anumodana hetuna sabbe satta satta huntu awera suka jiwino kemapatanca papontu te sasa sijatang subha sadu. Satu. Ya, namo dana. Ya, marilah kita tutup pembacaan parita pada hari ini dengan membacakan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantan Abhiwademi Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Marilah kita berterima kasih kepada Yang Mulia Bante dengan saya mengucapkan Okasa dilanjutkan dengan Wandami. Okasa. Wandami Bante. Ya, semoga bahagia, Hewano, Sugeng barang. Terima kasih. Satu. Namo dana Bante. Ya, sama-sama. Terima kasih Sampai Bante. ketemu Bante. Ya, terima Ya, kasih. salam sehat. Ya. Yuk, Terima kasih Bante. semua sehat-sehat. Terima kasih Bante. Kasih Ya, Bante. ya, sama-sama. Ya, salam sehat selalu. Terima Ya. kasih Bante. Demikianlah pembacaan parita pada malam hari ini. Terima kasih atas partisipasi teman-teman sekalian. Selamat malam, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Budaya. Ya, Silakan sudah. ditutup, Cilili. Ya, Oh, Cilili nggak ada. nanti keluar. Yuk. Ya. 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 Kita tutup ya. Mulai dari 5, 4, 3, 2, 1. Dadah, sampai ketemu minggu Semua. depan. Sampai ketemu. Oke. Iya, Semua. sampai ketemu besok. Besok, Oke. ya. Semua. Oke. Ya.